Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan ide jualan roti semprot keju ya. Ini bisa banget sebagai isian snack box. Nah, seperti apa prosesnya? Simak video sampai selesai. Siapkan 250 gram tepung terigu, aku menggunakan yang pro sedang. Kemudian 40 gram gula pasir. Lalu juga di sini akan aku tambahkan dengan 1 sendok teh ragi roti. Aduk hingga tercampur. Untuk merek raginya bebas aja ya. Jadi silakan aja gunakan yang biasa kalian gunakan. Yang penting raginya masih aktif. Kemudian masukkan 120 ml susu UHT atau susu cair. Kalau tidak ada susu cair, boleh susu bubuk yang diseduh dengan menggunakan air. Untuk memasukkan susu cairnya itu sedikit demi sedikit ya, bertahap, jangan sekaligus. Kemudian di sini akan aku uleni dengan menggunakan tangan hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, lalu akan aku masukkan 40 gram margarin. Gunakan margarin yang suhu ruang. Lalu juga sejumput garam. Dan di sini uleni hingga menjadi kalis. Kalau kalian merasa berat boleh ya mengulennya menggunakan alat mixer. Nah, setelah adonannya itu menjadi kalis, akan aku tutup rapat dan aku diamkan selama 40 menit supaya mengembang ya untuk adonannya. Oke, dan setelah 40 menit hasilnya sudah mengembang seperti ini. Lalu kempiskan, buang gas yang ada di dalam adonan. Kemudian di sini akan aku bagi untuk adonan dengan masing-masing beratnya 60 gram. Lalu buat menjadi bulatan-bulatan semuanya. Setelah itu ditutup rapat ya dengan menggunakan plastik ataupun serbet, didiamkan kurang lebih selama 10 menit. Nah, setelah 10 menit di sini aku akan siapkan bahan toppingnya. Ada 3 sendok makan keju spread ya, split. Gimana sih bacanya ya? Pokoknya keju yang lembek teksturnya itu, jadi di toko-toko banyak ya. Kemudian tambahkan 1 sendok makan tepung terigu, juga 1 sendok makan susu kental manis. Lalu aduk hingga tercampur rata, lalu masukkan juga ke dalam plastik segitiga. Kalau kalian susah mendapatkan keju spread, kalian boleh diganti dengan menggunakan cream cheese ya, karena sama juga untuk hasilnya, teksturnya. Oke, itu juga aku siapkan untuk loyangnya. Jadi ini aku menggunakan loyang seperti ini ya, yang sudah aku olesi dengan menggunakan margarin tipis-tipis. Kemudian pipihkan, ambil adonan dan pipihkan. Kemudian akan aku isi dengan selai. Untuk jenis selainya silahkan tentukan sendiri aja sesuai dengan selera. Kemudian gulung memanjang seperti ini. Rapikan di bagian sambungannya. Setelah itu akan kita letakkan di loyang yang dialasi dengan kertas baking paper, dan juga ada loyangnya tadi ya yang sudah diolesi menggunakan margarin. Nama loyangnya itu adalah loyang untuk hotdog, untuk roti hotdog. Jadi nanti di situ ada ukurannya. Kalian bisa pilih yang ukuran sedang aja, jangan terlalu besar karena nanti hasilnya. Kalau kalian suka yang besar itu juga bisa ya, nanti sesuaikan aja dengan size-nya. Kebetulan aku di sini menggunakan yang ukuran sedang. Oke, lakukan semuanya ya ke adonan hingga selesai. Untuk isiannya di sini bebas aja, selainya sesuai dengan selera. Dan setelah semuanya selesai dibuat seperti ini, kemudian akan aku semprotkan ya di atasnya dengan adonan keju tadi.
di bagian permukaannya seperti ini. Lakukan hingga semua selesai. Dan ini sebenarnya salah ya tadi. Seharusnya sebelum disemprotkan adonan keju itu diolesi terlebih dahulu dengan menggunakan kuning telur. Tapi karena aku lupa, jadi di sini aku mengoles kuning telurnya terakhir. Jadi saran dari aku sebelum disemprotkan seperti ini, oles terlebih dahulu permukaannya dengan menggunakan 1 butir kuning telur. Baru setelah itu disemprotkan untuk adonan topping yaitu adonan kejunya. Nah, kemudian untuk oven sudah harus kalian panaskan ya 10 menit sebelum adonan masuk supaya panas di oven itu bisa stabil. Kalau kalian mau menggunakan oven tangkring juga sama, panaskan terlebih dahulu 10 menit baru digunakan. Nah, di sini aku menggunakan oven listrik ya. Untuk pengovenannya 40 menit, gunakan api atas bawah dan suhunya 180 derajat Celcius. Nah, buat kalian yang menggunakan oven tangkring, untuk waktunya tambahkan 10 menit dan gunakan api yang sedang. Oke, ini akan aku oven terlebih dahulu hingga matang. Nah, nanti setelah di oven baru didinginkan ya, supaya dingin, baru setelah itu dikeluarkan dari cetakannya. Nah, ini sudah dingin dan akan aku keluarkan dari cetakan. Lalu juga akan langsung aku kemas ya. Aku masukkan ke dalam plastik OPP. Untuk plastik OPP-nya di sini gunakan yang ukurannya itu pas, kurang lebih di sini aku menggunakan 12 kali 18 cm. Dan seperti ini ya untuk hasilnya. Ini aku sudah kemas ke dalam plastik OPP dan aku masukkan ke dalam mika. Ini untuk harga jualnya. Isi 3 seperti ini bisa kalian jual dengan harga 5.000 sampai 6.000 rupiah atau bahkan lebih ya. Kalau kalian mau jual per bijinya 3.000 juga bisa. Jadi nanti sesuaikan aja dari modal awal yang kalian keluarkan. Nah, untuk teksturnya sangat lembut banget seperti ini. Di suhu ruangan roti ini bisa bertahan maksimal 5 hari aja karena tanpa menggunakan bahan pengawet. Rasanya enak, lembut, dan juga rasa daripada keju di atasnya itu membuat rasa yang beda ya. Nah, demikian tadi ya untuk resepku kali ini. Ide jualan membuat roti semprot keju ala aku untuk ide jualan isian snack box. Mudah-mudahan bisa menginspirasi sahabat aku semua di rumah. Terima kasih, sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Oh iya, Bunda ketinggalan, yang mau membeli perlengkapan alat-alat baking silahkan kunjungi ke TikTok aku ya. Nanti linknya aku tulis di kolom deskripsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan berbagi resep roti kerat kesukaan keluargaku ya. Ini juga bisa banget sebagai ide jualan untuk isian snack box. Nah, seperti apa proses pembuatan juga bahan-bahannya? Simak video sampai selesai. Siapkan terlebih dahulu ada 150 ml air hangat kuku. Jadi kalau disentuh dengan ujung jari itu tidak kepanasan ya. Lalu tambahkan dengan 1 butir telur. Kemudian di sini juga akan aku tambahkan 1 sendok makan gula pasir. Aduk hingga tercampur. Nah, lalu tambahkan juga di sini dengan 4 gram ragi roti, untuk mereknya bebas aja. Kemudian aduk ya hingga tercampur. Masukkan juga untuk 40 gram minyak sayur. Nah, minyak sayur ini juga sama ya dengan minyak goreng tentunya. Gunakan minyak yang bagus, jangan yang habis dipakai ya tentunya.
supaya nanti hasil daripada kuenya itu bagus juga. Tambahkan 250 gram tepung terigu, aku menggunakan yang pro sedang, kemudian aduk hingga tercampur rata. Nah, di sini nanti aku akan mengulennya menggunakan manual tangan aja hingga menjadi kalis dan elastis. Lalu terakhir aku akan tambahkan dengan garam ya, sejumput aja supaya ada gurih-gurihnya karena kita akan menggunakan minyak sayur ya. Oke, selanjutnya akan aku ulen manual menggunakan tangan seperti ini hingga menjadi kalis dan elastis. Setelah menjadi kalis seperti ini, kemudian akan aku tutup rapat, lalu istirahatkan selama 40 menit. Oke, kemudian setelah 40 menit ya, aku keluarkan dari panci atau dari wadah, lalu adonannya dikempiskan agar udara atau gas yang terjebak di dalam adonan itu bisa keluar. Nah, untuk adonannya ini akan aku bagi menjadi 2 bagian yang sama berat. Selanjutnya untuk adonannya akan aku pipihkan ya menggunakan rolling pin. Nah, dipipihkan melebar seperti ini. Selanjutnya akan aku olesi ya untuk permukaannya menggunakan saus. Aku di sini menggunakan saus sambal secara merata di bagian permukaannya. Lalu nanti juga akan aku taburi dengan keju parut serta irisan daun seledri dan daun bawang ya yang dicincang halus. Kalau sudah, kemudian gulung aja. Agak sedikit ditekan ya supaya bisa menempel. Nah, kalau sudah digulung seperti ini, kemudian untuk permukaannya akan aku kerat. Di sini aku mengeratnya menggunakan pisau. Nah, di sini saran dari aku ya, sebaiknya dipotong-potong terlebih dahulu baru dikerat ya, supaya bisa menghasilkan roti yang sama besarnya. Ini karena aku tadi kurang fokus ya, jadi aku kerat terlebih dahulu baru dipotong. Sebenarnya dipotong-potong dulu supaya sama, nanti untuk besar kecilnya baru dikerat nanti per potongannya. Tapi nggak apa-apa, sudah terlanjur ya. Kemudian untuk sela-selanya ini aku tekan aja menggunakan sumpit supaya agak sedikit ada cekungan gitu ya. Nah, lakukan seperti yang aku contohkan. Baru setelah itu diolesi bagian permukaannya dengan menggunakan kuning telur. Di sini aku menggunakan 1 butir kuning telur ya.
Oleskan secara merata. Setelah dioleskan kuning telur, lalu juga oleskan dengan margarin cair di bagian permukaannya hingga merata. Nah, setelah itu baru dipotong-potong. Ini terbalik ya. Jadi buat kalian yang ingin mencontoh di kerat baru dipotong juga boleh, tapi kalau dipotong-potong dulu baru dikerat juga nggak apa-apa. Tentunya nanti lebih rapi dan sama bentuknya ya, atau sama beratnya kalau dipotong-potong dulu baru dikerat. Nah, oke, selanjutnya ini untuk untuk margarin cairnya itu yang sudah suhu ruang ya. Jangan selagi panas langsung dioleskan supaya nanti adonannya itu tidak terlalu overproofing terkena suhu panas. Nah, siapkan loyang yang dialasi dengan kertas baking paper. Kemudian untuk rotinya ini aku potong lalu letakkan ke dalam loyang. Nah, ini karena dikerat dulu, jadi ada yang panjang, ada yang besar dan ada yang kecil ya untuk memotongnya. Jadi tidak merata untuk gedenya gitu ya, besarnya. Jadi lebih aku sarankan dipotong-potong dulu baru dikerat. Nah, karena prosesnya akan kita oven, jadi jangan lupa ovennya sudah harus kalian panaskan terlebih dahulu 10 menit sebelum adonan masuk. Oke. Kemudian siap untuk di oven, jadi tanpa di proofing lagi ya. Langsung aja di oven selama 30 menit menggunakan api atas bawah suhu 170 derajat Celcius. Nah, setelah matang seperti ini tampilannya. Kemudian akan aku tunggu dingin, baru setelah dingin nanti dikemas ya, untuk yang mau dijadikan sebagai ide jualan. Oke, ini sudah dingin. Sebenarnya yang pas itu ukurannya segini ya, tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil. Ini pas banget. Nah, ini karena yang pertama itu adonannya nggak merata ya, jadi ada yang besar ada yang kecil. Jadi nanti kalian bisa sesuaikan aja ya untuk potongannya. Kemudian kalau sudah dingin kalian bisa masukkan ke dalam plastik OPP untuk memakingnya. Di sini aku menggunakan yang ukuran 12 cm ya untuk plastik OPP-nya. Sekali lagi pastikan untuk rotinya sudah benar-benar dingin. Ini untuk hasilnya itu kulitnya renyah, mirip yang dijual di pizza-pizza terkenal itu ya untuk kulitnya. Jadi renyah di bagian permukaan, lembut di bagian dalam. Itu karena aku menggunakan minyak sayur. Beda lagi ya kalau menggunakan margarin nanti teksturnya. Nah, ini yang pas ya sebenarnya, seperti ini ukurannya. Oke, kemudian supaya lebih manis boleh ya kalian berikan tambahan stiker di bagian permukaannya seperti ini. Ini cantik banget, ini rasanya enak dan keluargaku sangat suka ya, karena dari tekstur rotinya itu mirip roti pizza yang dijual di toko-toko ternama itu, tapi ada kombinasi rasa dari pada keju dan juga aroma daun bawang serta seledri. Kalau kalian suka boleh juga ya tadi ditaburi dengan daun oregano. Nah, ini kalian bisa lihat sendiri, rasanya enak, ini bisa tahan di suhu ruangan. Kemarin aku coba satu ya, aku sisakan satu di suhu ruangan sampai 5 hari masih aman, jadi maksimal sampai 5 hari aja. Harga jualnya kalian bisa jual 3.000 sampai 5.000 rupiah. Dan untuk satu resep menjadi 14 roti potong ya, atau roti kerat. Jadi nanti kalian untuk harga jualnya silakan tentukan dari modal awal yang kalian keluarkan ya. Lebih pastinya seperti itu hanya gambaran aja dari aku, dari modal yang aku keluarkan. Oke, demikian tadi saja ya untuk resepku kali ini. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.